dirimu nih, usaha lagi bener-bener bangkrut, dek ke bawah gitu. Pertama kali yang dilakukan tuh apa? Kak Roma, kasih tips dong agar FB Pro followers bertambah banyak dan cepat agar mendapatkan dolar. Sebelum Kak Roma menjawab, aku kasih sedikit saran deh ya. Kan pemimpin itu jiwa kritisnya ada, problem solvingnya tinggi, Mas. Itu Ya, bagaimana dia itu bisa menggunakan rasa yang lemah tadi itu, Kak Roma? Atau solusinya bagaimana sih? Misalnya dia lagi bener-bener bangkrut, supaya ada titik balik untuk membangun bisnis baru yang berkelanjutan, tapi yang based on usaha intuisi aja dulu. Apa gitu? Pertama kali apa yang harus dilakukan gitu? Yang pakai intuisi aja dulu. Misalnya dirimu nih, usaha lagi bener-bener bangkrut, dek ke bawah gitu. Pertama kali yang dilakukan tuh apa? Supaya nggak kehilangan harapan dan bunuh diri. oh my god, ini pertanyaan dalam banget ya, Mas ya. Ngeri. Let me think about it. Kalau saya lempar ke diri saya segalanya, saya udah punya peta printnya, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya gimana ya, saya orangnya optimis parah sih, Mas. Dan takutnya ketika saya menjawab dengan gaya saya, Nggak apa-apa dong. oh jadi gini. Lebih nature kalau gaya Kak Roma. Iya betul. Nanti ini pertanyaan terakhir dari saya. Habis ini pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan Iya. teman-teman yang mau konsultasi nanti aku kasih panggung, aku fasilitasi ya. Masya Silakan. Allah, tabarakallah. Sebentar ya, Mas ya, ini Yuk. agak sedikit berat nih ditanya. Jadi mentor saya itu pernah mengalami hal yang sama yang Bapak yang tadi. Gagal, rugi sampai puluhan miliar. Terus yang beliau lakukan pertama kali adalah merenungi diri dulu. Menerima diri dulu. Menerima diri, mengakui kesalahan dulu. Benar-benar direnungkan, dituangkan rasa sedihnya. Biar nggak penuh sampai ke ujung kepala, ke ubun-ubun. Itu dituangkan benar-benar dalam waktu yang sunyi gitu loh, Mas. Lalu setelahnya adalah pertanyaan, apakah aku selamanya ada di titik ini? Oh. Ini hanya fase. Ya, Kalau ya, aku ya, sampai kehilangan sampai puluhan miliar kayak gini, berarti Allah mau kasih aku ratusan bahkan sampai triliun. Itu harus diafirmasi terus, Mas. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu yang nomor 2. Yang pertama menerima, mengakui. Yang kedua adalah mulai melakukan pengisian ulang. Kan udah kosong nih, Mas. Diisi ulang dengan pikiran itu. Ini pasti akan ada jalannya. Dan ketika kita yang nomor 3, melakukan usaha lagi. Kita ya lego aja. Kalau ini gagal lagi, ya coba lagi. Ini memang sangat-sangat generalisasi ya, Mas ya. Karena dari si bosnya juga itu, mentor saya ini, ketika dia mencoba melakukan sesuatu itu, menghindari permasalahan yang udah pernah dia lakukan. Jadi kayak di rundown. Oh, nomor 3 di rundown, Mas. Kemarin itu kesalahannya bisa bangkrut itu karena apa? Pertama tadi menerima, kedua setelahnya itu diisi ulang kepalanya untuk diperbaiki mentalnya. Yang ketiga di rundown, dikoreksi. Kemarin itu kesalahannya kenapa? Agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kayak gitu, Mas. Dan yang keempat, itu coba lagi. Memang gak gampang, Mas. Iya, iya. Tapi masalahnya, orang-orang yang mengalami pilot kayak gini, memang sudah dijanjiin sama Allah yang jauh lebih luar biasa. Iya, iya. Rata-rata orang yang udah jatuh ke bawah, gak ada jalan, mau ke atas, Mas, itu naiknya sampai astagfirullah. Nggak penting sih jatuhnya berapa kali, yang terpenting adalah mantulnya bisa lebih tinggi apa enggak. Biasanya ini kan kayaknya sudah sangat-sangat mampus gitu ke bawah, udah mentok gitu loh, Mas. Jadi nggak ada pilihan lain sampai dia naik ke atas. Mantulnya itu. Kalau udah mentok, ada ciri-cirinya kok, Mas. Kalau sampai udah benar-benar sampai rasa mau bunuh diri, Mas, itu udah mentok itu udah. Ini dia mau mantul apa enggak? The power of mantul itu yang harus. Seperti yang terjadi di Singapura kan? Pada saat kemudian dulu Singapura belum seperti saat ini, banyak orang mati karena sakit ya, negara penuh sampah ya, rumah pada gitu orang banyak yang pengangguran gitu kan. Lee Kuan Yew tiba-tiba kirimkan postcard ke setiap rumah. Ini gambaran peta Singapura di masa yang akan datang. Ada gedung-gedung di Amerika, di Eropa yang besar-besar, taman yang indah, rumah sakit yang rapi, megah gitu kan. Akhirnya Lee Kuan Yew 5 tahun setelah Lee Kuan Yew lengser kan, pesta kembang api luar biasa, we arrive gitu ya, terhadap mimpi yang dibangun orang Singapura gitu. Nah masalahnya kita punya nggak fondasi mimpi sekuat itu gitu. Iya, itu yang jadi itu kan dia di rundown, Mas. Ya. Di rundown sama dia. Singapura ini salahnya di mana?
Itu memang harus, Mas. Ya, ya. Kalau kita gagal itu jangan merenungi gagalnya aja. Kita harus tahu, yang kita harus mengakui salah aku di mana. Besok-besok aku apa yang harus nggak aku lakuin, tujuannya mau seperti apa. Diperbaharui lagi tujuannya kayak gitu. Oke, jadi tadi ada yang menarik tuh pada saat kemudian menghadapi kegagalan itu. Setelah ini teman-teman boleh ya tanya-tanya, silakan. Akan aku tanyakan sama Kak Roma. Aku ada nasihat yang paling bagus. Ini nggak tahu ya, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini yang non Muslim. Ini cerita dari Nabi siapa gitu. Terus suatu hari ketemu sama seorang pemahat yang sangat legendaris gitu ya. Pemahat, terus kemudian si Nabi itu nggak tahu ini Nabi itu siapa ya. Pokoknya ini cerita yang aku dapat di pesantren dulu lah. Kemudian dia minta tolong dong, dari pengalaman hidupmu di usia yang sekarang ini, yang sudah tidak muda ini, tolong kamu ringkas lewat beberapa kata aja, tulis di cincin itu, cincinnya mau aku pakai gitu. Ternyata ditulis dengan 3 kata, semua akan berlalu gitu. Masya Allah. Jadi mau sedih ya akan berlalu, Mau senang mau pun. bahagia juga akan berlalu gitu ya. Dan itu kan yang membuat kita ya udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu ini kan. Dan orang yang udah pilot itu, Mas, jangan takut deh. Kita udah punya printnya. Kita udah punya itunya loh. Semoga Allah memudahkan. Ibaratnya kayak sudah pernah ngalamin dapat uang miliaran gitu loh, Mas. Dia udah tahu caranya gitu loh, Mas. Yang sulit itu kan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Setelahnya selesai. Selesai, itu udah gampang. Nyata sih itu. Iya, Itu betul. nyata sih. Ya, jadi 100 juta pertama tuh memang ngos-ngosan sih. Aduh, luar biasa, Mas. Oke, banyak yang tanya nih, kelasnya kapan? Kelasnya tanggal 6 Maret, Kak. Itu udah ada nomornya ya. Udah tertera di situ di layar. Terus ada yang tanya gini, Bib. Habib kayak yang bagian bacakan pertanyaan teman-teman deh ya. Mohon dipahamkan lagi dong Kak Roma, cara menerima diri ketika anak berulang kali jual motor ketika ribut sama orang tua. Nah, Ini kasus baru. Ini ada masalah nih kayaknya, Mas. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, harusnya ibunya ada di sini, jadi saya bisa nanya berkali-kali. Karena kan kita harus lihat dalam 2 POV, Mas. Iya, iya. Kita nggak bisa ngejudge Sepihak ya, anaknya kayak gitu. harus Siapa? berimbang ya. Ya, karena takutnya kita ngejudge anaknya buruk, ternyata di balik itu ada suatu tindakan yang membuat dia, memacu dia, memicu dia melakukan hal tersebut. Benar. Dan ini berulang-ulang, artinya memang ada suatu masalah di sini, Mas. Pertama, anaknya, apakah anaknya ini punya kecenderungan ke obat-obatan? Nah kan, dalam, Mas. Iya. Apakah punya kecenderungan ke obat-obatan, atau berteman dengan orang yang salah, atau cenderung ke bermain judi? Dan kalau misalnya memang ada, kita sebagai orang tua ya harus tegas. Sesayang apapun kita sama anak kita harus memasukkan dia. Kalau misalnya dia cenderung ke obat-obatan, tolong masukkan dia ke barak. Bukan, maksudnya ke memang yang untuk rehabilitasi kayak gitu. Kalau dia cenderung ke slot juga masukin ke rehabilitasi. Itu yang namanya cinta sesungguhnya. Bukan malah didiamkan. Itu kan didiamin kayak gitu sampai berulang 2 kali, berarti gimana ya, Mas ya? Iya. Oke. Itu ya, Bu ya. Selanjutnya, Kak Roma kasih tips dong agar FB Pro followers bertambah banyak dan cepat agar mendapatkan dolar. Sebelum Kak Roma menjawab, aku kasih sedikit saran deh ya. Kalau misalnya teman-teman hanya FB Pro goyang-goyang, terus kemudian makan apa, ditaruh di, udah jangan terusin, udah percaya sama aku. Gitu. Aku juga ada FB Pro kayak gitu, dan hasilnya, aduh. Zong ya Pak ya, Mas ya? Nggak seberapa lah ya. Menurutku teman-teman kalau pengen dapat uang lewat konten kreator dan lain sebagainya, silakan chat aku. Nanti aku ajarin jadi clipper bagaimana, jadi clipper underbone-nya Ngaji Roso, jadi YouTuber. Kalau teman-teman udah punya konten yang monetis, silakan nanti bisa hubungi Mas Habib. Aku kasih nomornya Mas Habib, nanti diajarin gimana kita kerja sama gitu ya, sama Ngaji Roso. Nanti aku kasih konten-kontennya ini, naikkan ini gitu. Nanti aku ajarin. Daripada FB Pro kamu 10 tahun gak bakal dapat apa-apa kalau kontennya hanya goyang-goyang ya, terus kemudian bikin quote gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Udah habis-habisin waktu teman-teman. Percaya sama aku ya. Jadi tak kasih yang lebih masuk akal, lebih realistis nanti ya. Itu. Tapi Karma bisa jawab dulu deh kali.
Kalau misalnya kamu ngotot dan tidak mau melakukan pendapat dari Mas Hendra yang sangat realistis dan cepat gitu ya Mas ya, kamu pilih niche yang sanggup kamu lakukan untuk dalam jangka waktu yang lama. Setuju. Karena ketika kita masuk ke dalam dunia konten, kamu harus sudah merelakan yang namanya waktu. Merelakan waktu ini artinya dalam setiap hari kamu sudah ngupload video. Kita sudah harus memikir jangka waktu setahun ke depan atau 3 bulan ke depan apakah kita sanggup menghasilkan video ini setiap hari. Niche-nya harus di situ. Kalau misalnya kamu termasuk tipikal orang yang pemalas, gunakan AI. Ya, gunakan AI dan keluarin dana lebih banyak. Dan kalau mau lebih singkat, ya ikutin cara Mas Hendra tadi. Belajar dulu. Tapi yang penting aku bilang ya MV Pro oke, ketika kemudian itu kamu mudah mengerjakannya dan itu menjadi basic need-nya banyak orang. Betul. Jadi kebutuhannya banyak orang gitu. Jangan yang sekedar ya kamu goyang-goyang kayak gitu tuh aduh. Yang kayak bunda-bunda nggak sih Mas? Ya risih banget gitu lihat ya. Salam apa sih ini MV Pro tuh? Salam apa namanya? Aku males nonton aku kadang. Itu ya buat teman-teman ya. Mbak Roma, kalau kita cinta cowok, tapi ngerasa jadi mesin ATM, gimana cara mengikhlaskan uang yang sudah lepas? Itu satu. Kemudian ada yang udah masuk di catatanku. Aku inget ini, mumpung ketemu Kak Roma. Ini memang spesial ditujukan kepada Kak Roma. Kak Roma, kalau misalnya aku ini adalah seorang istri yang punya suami, tapi suamiku itu suka sesama jenis, aku harus bagaimana? Yang pertama dulu guys, dijawab. Yang menjadi mesin ATM-nya cowok tadi lo guys. Oke. Gini loh, ada beberapa yang aku pengen sampaikan ke kamu ya poinnya. Yang pertama, dia nggak cinta sama kamu. Laki-laki itu terlahir dengan rasa provider. Bener. Oke? Kalau kamu tidak di provider berarti you are not the one. Kamu bukan orang yang dia cintai. Laki-laki itu akan menjadi seorang provider ketika memang kamu adalah orangnya. Jadi ciri-cirinya kalau kamu ketemu sama laki-laki di masa depan, kalau dia tidak menjadi orang yang provider sama kamu, berarti bukan kamu orangnya. Itu aku banget kali. Aku kalau mencintai seseorang, aku nggak mau dia dibahagiakan siapa-siapa gitu. Emang dari situ, ngaku nggak Mas? Nih, yang cowok-cowok, kalau memang dia suka, dia akan melakukan apapun. Apapun. Se-provider itu laki-laki itu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia sampai jadi makondo sama kamu, berarti memang kamu bukan, you are not the one. Itu satu, ya ini diingat, oke? Yang kedua, mengikhlaskan uangnya. Ya sudah, kan kamu orang kaya. Afirmasi lagi. Afirmasi lagi. Biasanya orang yang meminta, yang tangannya di bawah jauh lebih sedikit daripada orang yang di atas. Kayak gitu. Nggak apa-apa, ikhlasin aja semuanya. Nanti Allah ganti berkali-kali lipat. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Mbak. Oke, pertanyaan yang kedua itu yang itu ya Mas ya? Iya. Aduh ya Allah ya Rabbi, ini sangat-sangat sakit ini. Bukan sakit si cowoknya ya Mas ya, tapi lebih sakit ke perasaan si ceweknya. Betul. Pertama kayak gini ya Mas ya, saya ngeliat point of view-nya kedua-duanya ya Mas. Pertama, ketika laki-laki ini menikah mungkin ada dua hal yang menjadi opsi. Pertama, memang dia ingin berubah Mas. Dia ingin berubah sebenarnya. Tapi dia goyah. Tidak mampu. Ini cobaan luar biasa Mas. Apalagi laki-laki itu lahir dengan kebutuhan seksual lebih tinggi daripada seorang wanita. Di dalam otak laki-laki itu, kebutuhan seksual itu bisa dibilang 30% lebih banyak daripada perempuan. Itulah kenapa laki-laki yang sangat-sangat ambisius, kalau di dalam ilmu pengetahuan ya Mas ya, dia menggunakan porsi dari jatah keinginan seksualitas dia ke ambisiusnya. Itu menjadi luar biasa Mas. Itu ada di ilmu Napoleon Hill, buku Napoleon Hill. Gunain sex drive itu untuk menjadi membakar ambisi kita. Kayak gitu. Dan si cowok yang ini dia tidak bisa. Dia kalah sama porsi sex drive-nya dia. Dan kalahnya dia kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita. Kan itu ujian dia Mas. Dan dia kalah di situ. Dan yang nomor 2 adalah memang dia hanya ingin melakukan lavender marriage. Tapi salahnya si cowok ini dia tidak mengatakan open kepada si cewek kalau dia melakukan pernikahan adalah lavender marriage. Kayak gitu. Nah, untuk apa yang bisa dilakukan sama si cewek ini, alhamdulillah kamu sudah tahu. Ya udah, ikhlasin aja. Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Doain aja.
Iya Mas, jadi doain aja yang terbaik Berarti buat kan dia. nggak bisa dipertahanin kan kayak gitu? Atau Aku nggak mau bilang itu penyakit ya Mas Hendra ya. Itu cobaan. Itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau lulus apa enggak? Kalau misalnya memang si mbaknya nggak mau bertahan, ya nggak masalah. Sebutin aja sama Allah, ya Allah ya Rabbiku, aku menyerah, aku minta maaf, aku tidak bisa bertahan menemani hambamu ini untuk berubah menjadi lebih baik. Aku berharap yang kebaikan yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Tapi kumohon padamu ya Allah, pertemukan aku dengan laki-laki yang memang mencintaiku, lahir dan batin. Kayak gitu sih Mas. Nggak ada yang bisa diinin lagi. Iya. Aduh, aku juga mau mewakili prihatin sebagai pengganti. Iya, nggak usah marah, nggak usah ini, ya udah biarin aja. Dari Kak Kori sekarang. Ini bagus. Afirmasi untuk dapat jodoh terbaik dan rumah tangga yang rukun, saling menerima, bagaimana Kak Roma? Kalau mau buat afirmasi dapat jodoh, aku masih bisa ngasih saran. Tapi kalau dapat jodoh yang luar biasa baik dan dan sesuai apa yang kamu inginkan, itu kamu harus perbaiki di dalam diri kamu dulu. Karena energi itu mengeluarkan frekuensi. Frekuensi ini yang sama akan saling tarik-menarik. Dari siapapun yang ada di sekitaran kamu sekarang adalah pancaran dari energi yang kamu keluarkan di dalam tubuh kamu, dari dalam tubuh kamu, kayak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau mencari jodoh, misalnya nih kamu udah siap menikah, kamu ucapkan kepada Allah, ya Allah, aku sudah siap menerima kedatangan jodohku. Itu yang pertama, ya, sudah ngomong ke Allah gitu. Terus yang kedua, kamu harus mulai mencari tahu, ini namanya usaha intuisi Mas Hendra. Belajar memasak, terus mulai tahu nih nanti mau pakai baju couple apa, mau honeymoon di mana, sudah belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik, benar-benar melakukan ya memang dia bersiap untuk, bukan menunggu ya Mas ya, dia bersiap. Kayak gitu, mulai bertanya ke psikolog kalau misalnya kayak gini tuh gimana, atau ke teman-teman, permasalahan rumah tangga itu gimana ya menyelesaikannya. Mulai bertanya kepada teman-teman cowoknya. Cowok tuh suka pakaian cewek yang gimana, iya, western apa gimana. Itu namanya usaha intuisi Mas. Itu yang bisa aku sampaikan, tapi kalau kamu bilang yang terbaik, kamu harus merubah diri dulu. Biar kamu bertemunya dengan orang yang baik. Cintai diri kamu, agar kamu bertemu dengan orang yang mencintai kamu. Wah, keren. Ya. Siapkan wadahnya dulu, pantaskan dulu dirinya gitu ya teman-teman ya. Itu satu rumus Mas. Orang yang tidak mencintai dirinya, ya Mas ya, yang tidak menghargai dirinya, akan datang orang-orang yang tadi kayak Makondo tadi. Serius, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Misal nih, ya Mas ya, alhamdulillah aku nggak pernah ketemu sama Makondo Mas. Alhamdulillah belum pernah ketemu sama Makondo. Padahal aku tomboy loh Mas. Kalau bisa dilihat aku nggak terlalu gemulai gitu loh Mas. Tapi kalau misalnya selama ini aku bertemu dengan laki-laki, semuanya laki-lakinya itu provider semua. Karena aku nggak mau gitu loh Mas. Kalau kamu cinta sama aku, ya buktikan. Makanya kan ada cowok yang nggak terlalu ganteng gitu ya, tapi dikelilingi banyak cewek-cewek. Tapi wah, itu provider parah itu Mas. Karena dia memang benar-benar self love-nya luar biasa, dia PD-nya luar biasa. Betul Mas, betul lagi. Penting. Iya memang benar. Iya. Makanya buat teman-teman yang belum dapat yang susah cari jodoh itu bisa ditiru tuh. Udah datang aja lah ya, datang aja di kelas datang aja lah ke seminarnya nih. Nanti di Mas kapan offline Mas? Nanti setelah online dulu kita banyak lagi yang tanya ketemu secara offline ya. Kan Masnya bilang ketemu langsung. Ya. Oke deh. Nanti teman-teman ya kita selesaiin yang online dulu. Ada pertanyaan bagus. Apa tuh Mas? Ini mungkin akan relate dengan banyak sahabat-sahabat yang punya usaha dan lain sebagainya gitu. Kak Roma, ya. Ini dari Mbak Sundari. Kak Roma, saya punya banyak karyawan. Setelah karyawannya itu diajari gitu tentang usahanya, bisnisnya gitu ya, kan jadi pinter nih. Tiba-tiba banyak yang keluar juga. Dan itu selalu berulang terus kejadian kayak gitu. Pernah aku juga ngalamin kayak gitu. Bahkan ditipu sama kruku sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Itu dulu. Identitas lama guys. Awal-awal kan. Ya. Gimana ini solusinya nih? Biar memutus pola berulang ini. Baik. Mungkin gajinya kurang besar kali ya? Awas? Mungkin gajinya kurang besar kali? Enggak Mas. Enggak. Ya. Tapi ada banyak faktor mungkin ya. Faktor dari. Tapi iya sih. Aku setuju sih Mas. Yang gaji terus Masnya tadi apa? Ada banyak faktor karena saya juga pernah jadi karyawan. Jadi bosnya itu dikibulin anak buahnya terus Mas. Ya itu bisa jadi kurang gaji, bisa jadi tidak dimanusiakan. Itu bisa. Mereka mempunyai dendam akhirnya dan sekarang semua mantan karyawannya itu punya usaha besar-besar Mbak.
Baik. Tapi aku setuju sih Mas, aku mulai lagi aku ngeliat di BUMC ya Mas ya, Badan Usaha Milik Cina. Ini kita bahas dikit ya Mas ya. Yes. Teman-teman tahu Badan Usaha Milik Cina gajinya itu luar biasa. Tahu nggak kenapa? Itu ada filosofinya loh Mas. Gajinya yang luar biasa, tapi bonusnya enggak. Oke. Gajinya luar biasa, dibuat merasa nyaman luar biasa, makanan disediain Mas. Setiap bulan itu ada yang namanya hebring bersama kelompok kayak gitu. Jadi sosialisasinya itu dipererat kayak gitu Mas. Kayak kita adalah satu keluarga. Iya. Terus habis itu cutinya dipermudah. Bener-bener dibuat rasa nyaman gitu loh Mas. Benar. Nah ketika dia ngerasa nyaman, dopaminnya terlalu banyak di dalam kepalanya Mas. Kritisnya jadi berkurang. Kritisnya jadi berkurang nih, ya. Problem solvingnya, kayak gitu. Jadi kan pemimpin itu jiwa kritisnya ada, problem solvingnya tinggi Mas. Itu ciri-ciri pemimpin Mas. Nah bagaimana caranya yang dua ini turun, ya Mas ya, waspadanya turun kayak gitu. Gedein dopaminnya.